Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa yang baru menemukan channel ini, klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak kembali teman-teman untuk membahas soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan CPNS tahun 2024. Di mana soal TWK tipe terbaru soalnya sangat pendek, namun opsinya yang sulit dibedakan. Seperti apa soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan CPNS tahun 2024? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, kami sudah menyampaikan soal tugas yang bisa teman-teman kerjakan, dan terima kasih teman-teman sudah antusias dan semangat berpartisipasi untuk mengirimkan jawaban terbaik versi teman-teman sendiri. Di mana soal nomor 6, dalam kegiatan gotong royong, peran serta setiap warga sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kebersamaan dan saling membantulah kunci keberhasilan kegiatan ini. Sikap yang paling sesuai dengan nilai Pancasila dalam kegiatan ini adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Di mana untuk menjawab soal TWK tipe terbaru seperti soal nomor 6 ini, kita harus mencari kata kuncinya, teman-teman. Itu langkah pertama. Kata kuncinya adalah kegiatan gotong royong. Di kegiatan gotong royong, kemudian kunci keberhasilan dari kegiatan gotong royong adalah kebersamaan dan saling membantu. Ini sikap yang paling sesuai dengan nilai Pancasila dalam kegiatan gotong royong, teman-teman. Maka jawaban yang terbaik adalah jawaban yang paling berkaitan erat dengan kebersamaan dan saling membantu. Jadi dari komentar teman-teman, yang paling dominan adalah opsi yang A dan opsi yang C. Kalau opsi yang B itu lebih kepada pembagian tugas, teman-teman. Begitu juga dengan opsi yang D, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan opsi yang E, bekerja dengan tekun dan disiplin, itu berkaitan dengan integritas. Ya. Tetapi kebersamaan dan saling membantu, itu ada dua opsi yang sangat mirip, teman-teman. Kalau opsi yang A mengutamakan kerjasama dengan penuh semangat. Kalau opsi yang C, berpartisipasi aktif dan saling mendukung. Jadi kita kaitkan antar opsi A dan C yang paling banyak berkaitan dengan soal. Itu adalah jawaban yang terbaik. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, teman-teman. Karena kata berpartisipasi aktif ini menunjukkan kesediaan setiap warga negara untuk terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Istilahnya adalah proaktif, berpartisipasi secara aktif. Sesuai dengan deskripsi soal yang menekankan pentingnya peran serta setiap warga negara. Jadi untuk saling mendukung mewakili aspek kebersamaan. Jadi saling mendukung itu kebersamaan. Dan saling membantu yang disebutkan sebagai kunci keberhasilan kegiatan ini. Maka opsi yang C adalah opsi yang paling komprehensif, teman-teman, dalam menggambarkan sikap yang dibutuhkan dalam gotong royong, mencakup baik tindakan aktif individu maupun semangat kolektif yang saling menguatkan, sehingga paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila konteks kegiatan gotong royong, teman-teman. Jadi opsi C adalah opsi yang terbaik. Jadi selamat kepada teman-teman yang sudah menjawab dengan tepat pada opsi yang C. Baik, berikutnya kita awali dengan soal yang pertama dari soal bela negara. Untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan dan stabilitas NKRI adalah, silakan teman-teman memilih yang mana sekiranya menjadi opsi yang terbaik. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan kata kuncinya adalah mempertahankan NKRI. Ini hal yang harus kita gunakan sebagai acuan untuk memilih jawaban yang terbaik. Kemudian, untuk mempertahankan NKRI, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah menjaga. Jadi menjaga keutuhan dan stabilitas NKRI. Yang paling berkaitan dengan menjaga keutuhan dan stabilitas NKRI, kalau opsi yang A, mengembangkan kebijakan nasional
yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi ada kata persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Kita simpan dulu ya opsi yang A. Kalau opsi yang B, meningkatkan hubungan diplomatik dan bekerja sama internasional sambil mengungkapkan kepentingan domestik dalam setiap perjanjian. Lebih baik opsi yang E atau opsi yang A? Kalau opsi yang A, itu berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, ditambah nilai-nilai kebangsaan. Tapi kalau opsi yang B, lebih kepada hubungan diplomatik atau hubungan politik luar negeri. Kita utamakan bagaimana menjaga keutuhan dan stabilitas nasional dalam mempertahankan NKRI kepada lingkup NKRI atau hubungan dalam negeri, teman-teman ya. Kalau opsi yang B, ini kurang tepat. Kalau opsi yang C, memperkuat sektor ekonomi dengan meningkatkan investasi asing untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Ini juga kurang tepat. Ini berkaitan dengan sektor ekonomi dan investasi oleh asing. Kalau opsi yang D, mengoptimalkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan yang mendepankan kemampuan teknis dan inovasi. Opsi yang D juga bersifat baik, teman-teman. Berkaitan dengan sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan, tetapi kita utamakan adalah kata persatuan dan kesatuan. Sehingga opsi yang D juga kurang tepat. Kemudian opsi yang E, menetapkan kebijakan pelindungan hak asasi manusia secara ketat untuk mengatasi potensi konflik sosial di dalam negeri. Opsi yang E juga bersifat baik, teman-teman ya, tetapi lebih kepada konsep perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Sehingga yang paling sesuai, teman-teman, untuk menjaga keutuhan dan stabilitas NKRI adalah opsi yang A. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dari dalam, teman-teman ya. Jadi hubungan dalam negeri. Pilihan opsi yang A ini mencerminkan langkah strategis yang paling efektif dalam konteks ini. Dengan mengembangkan kebijakan nasional yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat, Indonesia dapat mengatasi potensi perpecahan yang mungkin timbul dari keberagaman etnis, agama, dan budaya yang dimilikinya. Termasuk memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai kebangsaan yang membangun rasa memiliki dan kebanggaan nasional di antara warga negara yang sangat penting sekali lagi untuk menjaga keutuhan dan stabilitas NKRI. Persatuan dan kesatuan adalah kata kuncinya, teman-teman. Jadi opsi yang A. Lanjut berikutnya soal nomor 2. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mencerminkan semangat kebersamaan dan pengorbanan para pahlawan yang bersatu untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hal tersebut menegaskan bahwa apakah opsi yang A, B, C, D ke opsi yang E. Sekali lagi, teman-teman, silakan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Terkait dengan bela negara, di soal nomor 2, kita harus menemukan kata kuncinya. Seperti soal yang pertama tadi, teman-teman. Jadi, mencerminkan semangat kebersamaan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini menunjukkan inti pertanyaannya, teman-teman. Jadi mencerminkan semangat kebersamaan dan pengorbanan para pahlawan yang bersatu untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apakah opsi yang A, bela negara adalah sarana untuk mencapai keadilan sosial, atau opsi yang B, bela negara adalah nilai esensial yang hidup dalam sanubari warga negara, atau opsi yang C, bela negara adalah strategi untuk meraih kemerdekaan atau kemenangan politik, atau opsi yang D, bela negara merupakan landasan untuk mencapai kebebasan ekonomi, atau opsi yang E, bela negara dapat menghasilkan pemersatu bangsa tanpa keberagaman. Wah, ini opsinya bersifat baik, teman-teman, yang sulit dibedakan. Tetapi sekali lagi kata kuncinya adalah para pahlawan itu bersatu untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa bela negara itu merupakan opsi yang paling tepat, itu adalah opsi yang B. Karena bela negara ini adalah nilai esensial, nilai yang paling mendasar yang hidup dalam sanubari warga negara yang mengakibatkan para pahlawan itu mengorbankan terkait dengan jiwa dan raga dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Jadi frase nilai esensial ini menunjukkan bahwa bela negara bukan sekedar konsep, teman-teman, melainkan prinsip fundamental, prinsip yang paling mendasar yang menjadi bagian integral dari identitas warga negara. Termasuk juga hidup dalam sanubari menegaskan bahwa nilai ini telah tertanam kuat dan menjadi motivasi intrinsik, bukan kewajiban yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang dilaksanakan secara tulus ikhlas. Hal ini tercermin dari semangat kebersamaan dan pengorbanan para pahlawan yang berjuang, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Sekali lagi, teman-teman, pilihan opsi yang B ini juga mencakup bagaimana secara inklusif berbagai aspek bela negara seperti kebersamaan, pengorbanan, persatuan tanpa membatasi pada satu dimensi tertentu seperti pilihan-pilihan opsi yang lain ya, teman-teman. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi utama dari ketentuan ini dalam sistem pemerintahan Indonesia. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Berkaitan dengan dampak atau implikasi, Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Terutama dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Kalau opsi yang A, supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Ini yang bersifat baik ya teman-teman, berkaitan dengan hukum, supremasi. Jadi panglima tertinggi itu adalah hukum. Kita simpan dulu opsi yang A. Opsi yang B, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Opsi yang B walaupun konsepnya positif tapi bukan berkaitan dengan HAM ya, tapi berkaitan sebagai negara hukum. Kalau opsi yang C, pemisahan dan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Ini juga bersifat baik, tapi tidak secara langsung berkaitan dengan negara hukum. Lebih kepada trias politika, pemisahan kekuasaan. Kemudian opsi yang D, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Walaupun opsi yang D berkaitan dengan hukum juga, tapi dalam konsep peradilan. Lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, itu peradilan yang merdeka. Tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan pasal 1 ayat 3. Ini lebih kepada konsep dari kewenangan dan fungsi dari lembaga peradilan itu sendiri. Sehingga opsi yang D kurang tepat. Kemudian opsi yang E, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Itu juga bersifat baik teman-teman, tetapi tidak berkaitan dengan pasal 1 ayat 3. Karena persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan itu pasal 27 ayat 1 teman-teman. Sehingga opsi yang E kurang tepat. Opsi yang tepat adalah opsi yang A. Jadi dengan konsep supremasi hukum, teman-teman. Kata supremasi hukum ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan negara, hukum adalah otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Ini menjadi prinsip dasar yang memastikan bahwa semua elemen negara, baik itu pemerintah, lembaga negara, warga negara, itu harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku di negara kita. Sekali lagi, opsi yang paling tepat yang menjadi implikasi utama, nih ya teman-teman ya, ada implikasi utamanya yang paling penting adalah opsi yang A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Pembangunan nasional melibatkan seluruh komponen bangsa dan bertujuan mencapai tujuan negara. Pertanyaannya adalah inti dari pembangunan nasional dalam konteks mencapai tujuan negara, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Sama seperti tips dan trik menjawab soal sebelumnya, teman-teman, kita harus mencari kata kuncinya. Jadi pembangunan nasional, kemudian diikuti oleh seluruh komponen bangsa, tujuan mencapai tujuan negara. Sekali lagi pembangunan nasional itu bertujuan mencapai tujuan negara. Tujuan negara yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 pada alinea keempat, di mana inti dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara, apakah opsi yang A, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesejahteraan lebih kepada ekonomi ya, untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kita simpan dulu.
Opsi yang B menjaga stabilitas politik dan keamanan. Walaupun ini bersifat baik ya teman-teman, tapi bukan ini menjadi inti dari pembangunan untuk mencapai tujuan negara kita. Kemudian opsi yang C memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan. Ini juga bukan menjadi tujuan negara kita. Kemudian opsi yang D meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini walaupun bersifat baik juga ya, meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia, tetapi inti dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara juga bukan opsi yang D, tetapi sarana yang bisa kita lakukan itu baru opsi yang B, C, dan D, teman-teman. Begitu juga dengan opsi yang E, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini walaupun bersifat baik, tetapi bukan ini yang menjadi inti dari pembangunan nasional kita. Maka dari itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Inti dari pembangunan nasional dalam konteks mencapai tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan tujuan utama teman-teman ya, yang mencakup mendorong aspek-aspek lain dari pembangunan nasional. Kalau sudah sejahtera, rakyat dan bangsa kita itu sudah menjadi tanda pembangunan nasional itu sudah mencapai tujuan negara. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih berkaitan dengan materi pilar negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Esensi utama dari ketentuan yang diatur dalam pasal ini, apakah opsi yang A, B, C, D adalah opsi yang E, teman-teman. Terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar kita, itu mengatur tentang pendidikan. Tapi yang menjadi inti pertanyaannya adalah esensi utama. Kenapa ketentuan tersebut tentang pendidikan diatur dalam pasal 31? Apakah opsi yang A, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak? Walaupun ini berkaitan, teman-teman, dengan pasal 31, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah esensi utama. Kenapa pasal ini penting diatur dalam konstitusi kita? Sehingga opsi yang A ini bukan menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang B, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi semua warga negara. Ini juga termuat di dalam pasal 31, tapi bukan esensi utama. Kenapa ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31? Jadi inti kenapa pendidikan itu penting ya, itu menjadi kata kunci di soal nomor 5 ini, teman-teman. Kalau opsi yang C, pendidikan nasional itu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang menjadi esensi utama, teman-teman. Kenapa ketentuan berkaitan dengan pendidikan itu penting diatur dalam pasal ini. Kalau opsi yang D, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ini juga bersifat positif, tapi bukan ini menjadi esensi utamanya, teman-teman. Begitu juga dengan opsi yang E, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Walaupun sesuai dengan pasal 31. Tetapi yang ditanya adalah esensi utamanya. Berkaitan dengan esensi utama, sekali lagi, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman, merupakan sarana untuk mencapai salah satu tujuan negara. Jadi salah satu menjadi tujuan negara kita yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada ayat keempat. Jadi pasal 31 ini memberikan penekanan khusus pada aspek pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, teman-teman. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kita sudah masuki bagian akhir pada video kali ini, di mana seperti biasa kami menyiapkan soal tugas yang wajib teman-teman jawab, yang mana sekiranya menjadi opsi yang terbaik untuk soal ini, terkait dengan dalam rangka melindungi keberagaman budaya Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengakomodasi keberadaan masyarakat adat. Namun pengakuan terhadap masyarakat adat ini memiliki batasan tertentu, teman-teman. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang paling tepat menggambarkan syarat pengakuan masyarakat adat menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan tulis jawaban terbaik pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan, teman-teman. Baik, itu tadi soal tugas yang sudah kita bahas, termasuk latihan soal TWK tipe terbaru sebagai persiapan teman-teman mengikuti pelaksanaan CPNS tahun 2024. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.